Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat ya? Tidak terasa kita sudah 1 bulan lebih kita berpisah, dan kali ini kita bertemu meskipun dalam lewat online dalam pembelajarannya. Semoga tidak akan mengurangi kesemangatan kalian, dan di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Semoga kalian sehat, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Langsung saja kita membahas kelanjutan kemarin. Mungkin ada yang sudah melewati nanti bab yang akan saya bacakan, atau yang belum nanti bisa dimaknai juga. Ini yang penting saya nanti berusaha maksimal untuk menerangkan di sini ya. Tetap fokus, tidak usah memikirkan corona. Yang penting kita tetap semangat dalam belajar pada bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dilita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufin li'idbakin tabin kama taswiru dalan in zayan takun dalan dalan kal istijarasun wa indakun fal ifti'ali yasakan awawan awsan soiron ta waduhiman wahkum bizaitin min uwaisan hal tanam fauqa thalathi'in bidhil maramutam. Bisa dilihat dalam kitab sorofnya pada halaman 40. Kali ini kita membahas bacaan sorof. Ini untuk anak-anakku kelas 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wabdil lan ganteni sira litail iftiali maring tae wazan iftial to'an ing to' intabin lamun pertelo fa'un opo fa' min ahrufin saking pira-pira huruf liidbakin marang huruf idbak. Kama tasiru kaya olehe dadi apa tak wazan iftial dalan iku rupa dal. Intakun lamun ono apa fa fiil zayan iku rupa za au dalan utawa dal au dalan utawa dal kal istijaro kaya lafat istijar, kal istijar kaya lafat istijar sun reksaha sira. Wa intakun fal ifti'al yasakan. Wa intakun lamun ono apa fal ifti'ali apa fa fiile wazan ifti'al ya iku rupa ya sakan kang mati apa ya awawan utawa wawu ausan utawa san sa. Soyiron mongko ndadekno temen sira ing fa wadhuhiman lan idghamna sira. Wahkum lan hukumna sira bizaidin kelawan tambahan min waisan hal tanam saking lafat waisan hal tanam. Tahu kata namanya adalah sa'al tumuniha. Fauqa thalathi hale sak dhuwure 3 huruf intam lamun sampurna. Bidil maromi kelawan ikilah makna kang senjo. Di sini membahas di mana nanti pada wazan ifta'ala yang fa fiilnya itu nanti berupa huruf idbak. Huruf idbak itu adalah shod, dot, po, zo. Itu adalah huruf idbak. Apabila nanti suatu kalimah yang mana fa fiilnya itu berupa huruf idbak dan ikut wazan ifta'ala,
maka nanti taknya, tak yang sebagai zaidah tadi, taknya itu harus diganti tok. Seperti contoh. Di sini asli kalimahnya adalah sobaro. Ketika ikut wazan ifta'ala, maka menjadi istobaro. Nah, ketika ini terjadi pada lafaz istobaro, di mana sesuai nadam yang saya bacakan tadi, itu adalah huruf ta-nya. Ini nanti dipindah menjadi to. Sobaro. Wazannya ifta'ala, istabaro, akhirnya menjadi istobaro. Itu pada yang lafaz ketika huruf short atau huruf edabnya yang berada pada fa fi'il. Atau lagi ketika lafaz doroba pun demikian, seperti lafaz doroba. Wazannya sama, ifta'ala. Menjadi asalnya adalah ibtaroba. Terus akhirnya menjadi ibtaroba. Ini contoh demikian, hanya contoh. Taknya pun nanti terpindah menjadi tok, tapi dengan syarat ketika fa fi'il, ini fa fi'il. Ketika fa fi'ilnya ini berupa huruf idbat. Selanjutnya, apabila ketika nanti yang ikut wazan ifta'ala itu fa fi'ilnya berupa dal, zal atau za, yang diganti itu adalah taknya. Taknya yang diganti dal, bukan fa fi'ilnya. Ketika fa fi'il itu berupa huruf antara dal, za dan juga zal. Seperti lafaz zajaro ifta'ala. Jadinya istajaro. Seperti lagi nanti ada zajaro. Wazannya adalah ifta'ala. Ketika ikut wazan ifta'ala, berarti kan menjadi otomatis istajaro. Kan seperti ini. Istajaro. Akhirnya taknya pun diganti dal. Istajaro. Nah ini pada ifta'ala, istajaro, akhirnya menjadi isdajaro. Taknya itu harus diganti dengan dal. Ketika fa fi'ilnya yang berarti yang dibuat patokan, yang dibuat pegangan itu yang pada fa fi'ilnya. Sehingga nanti bisa mempengaruhi ketika tak wazan ifta'ala, ketika taknya itu bisa berubah menjadi dal. Itu yang mempengaruhi adalah pada fa fi'il. Saya ulangi, pada fa fi'ilnya. Karena apa alasannya? Karena huruf za adalah bagian dari huruf 3 tadi, dal, zal, za. Seperti itu. Ataupun ketika nanti selain za ada dal juga, ada contohnya yang pada halaman 40 ya, bisa dilihat. Ini saya ambil contoh yang satu aja seperti zajaro. Ya, itu harus bisa mengetahui antara fa fi'ilnya itu apakah termasuk huruf bagian dari dal za atau tidak. Kalau tidak ya tidak usah diganti tak fi'ilnya. Seperti ifta'ala, berarti huruf tambahnya kan ini sama tak. Taknya ini nanti yang bisa dipindah dengan huruf dal. Gitu. Selanjutnya nanti apabila fa fi'ilnya ikut wazan ifta'ala,
yang wazan ifta'ala tadi fa fi'ilnya itu berupa huruf fa, waw atau ya. Maka fa-nya pun bisa diganti dengan huruf ta. Kemudian nanti diidghamkan seperti lafaz yasaro. Ini yang nanti ta yasaro. Yasaro ketika nanti dibuat wazan ifta'ala sama wazannya menjadi bagaimana? Itasaro. Nah, ketika menjadi itasaro, kan sesuai tadi kaidahnya. Ya-nya diganti dengan tak, jadi itasaro. Lalu diidghamkan menjadi itasaro. Ini prosesnya. Proses ketika yasaro yang ikut wazan ifta'ala berarti menjadi itasaro. Karena alasan fa fi'ilnya adalah berupa huruf ya, berarti sudah terkena kaidah. Karena apa? Tadi antara wawu atau ya atau sa ketika berada di fa fi'il, maka otomatis itu nanti ya-nya diganti huruf ta menjadi ittasaro. Kemudian tak sama tak ini diidghamkan menjadi ittasaro. Ini hasil akhirnya. Gitu. Itu pada lafaz yasaro. Atau sebetulnya lafaz wasola, bisa dibuka pada halaman 41. Wasola ala wazni ifta'ala, ketika dibuat wazan ifta'ala bagaimana? Menjadi iutasola. Ini wasola. Ini kan ya, ini asli kalimah. Nah, ini kan ada huruf tambahannya. Di alif kalimah. Ketika nanti kalau dibuat wazan ifta'ala menjadi bagaimana? Iutasola. Iutasola. Kemudian bisa nanti menjadi ittasola lagi. Ittasola. Kemudian baru idgham karena kumpul huruf yang sama menjadi ittasola. Nah, ini hasil akhirnya. Itu pada lafaz ittasolanya. Wasola ketika dibuat wazan, nah wasola kan wazannya fa'ala, terus dibuat wazan ifta'ala berarti menjadi iutasola. Nah, karena wau berarti boleh menjadi tak, wawunya diganti dengan tak. Nah, setelah itu menjadi it terus tasola. Taknya itu tadi diidghamkan, ditasydid menjadi ittasola. Nah, terus huruf-huruf zaidah itu ada 10. Ya, ini sudah ada di sini, nggak perlu saya tuliskan. Huruf-huruf zaidah. Waisan hal tanam atau nama lain biasanya saya menyebutkan sa'altumuniha atau sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Pas 10. Sa'altumuniha. Di sini ada hamzah, wawu, ya, sin, alif, ha, lam, ta, nun, mim. Nah, itu huruf-huruf zaidah. Walhasil di sini nanti yang di atas ini ada ketika huruf idbaq. Fa fi'ilnya kok berupa huruf idbaq, maka ketika dibuat wazan ifta'ala otomatis fa fi'ilnya yang sebagai huruf idbaq seperti sod, sobaro, istabaro, sod di sini akhirnya taknya lah yang diganti dengan po. Tak wazan tersebut itu harus diganti dengan to. Seperti boroba, ifta'ala, ibtaroba menjadi itloroba. Nah, itu ketika huruf idbaq. Di sini ada praktek lagi, ada kasus lagi seperti lafaz zajaro. Ketika dibuat wazan ifta'ala menjadi istajaro. Otomatis taknya nanti diganti dengan huruf dal. Di sini yang pergantian ketika tak diganti huruf dal. Jika nanti fa fi'ilnya kan berupa huruf
Apa nak tadi? Za, zal atau dal. Dal, zal, za. Ini ketika fa'fi'ilnya ya, yang dibuat patokan itu di fa'fi'ilnya. Selanjutnya ketika nanti fa'fi'il sama-sama wazan ifta'ala. Kalau fa'fi'ilnya itu berupa ya, seperti asal kalimahnya adalah yasaro, yang ketika dibuat wazan ifta'ala maka menjadi itasaro. Asal yasaro, itasaro. Wazannya ifta'ala. Otomatis ya-nya diganti dengan huruf ta. Ta-nya disukun itasaro, kemudian diidghamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghalibar rubai ati ma ada fa'lala fakisan kadar bajah tada kullul khumasi lazimun illaf ta'al tafa'ala au tafa'ala qad ihtamal. Wa ghaliban lan ing kaprahe fi'il kang wa ghalibar rubai lan ing kaprahe fi'il kang bangsa papat huruf adi mutaaddi nosira ma ada dalam selagine liyane rubai fa'lala ing wazan fa'lala fakisan mongko balekno sira balekno temen sira kadar baja kaya lafat darbaja ihtada oleh pituduh kulul khumasi utawi saben fi'il kang bangsa 5 huruf laziman iku rupa fi'il lazim illaf ta'al angin atau coba wazan ifta'ala tafa'ala lan wazan tafa'ala au tafa'ala utawa wazan tafa'ala qad ihtamal teman-teman kawengku apa kulun. Secara umum fi'il yang berbentuk 4 huruf itu dimuta'addikan. Sini ya. Ini secara umum dimuta'addikan. Seperti lafaz akroma. Akroma seperti ada lain contohnya atau ahsana juga boleh. Yang penting itu wazan af'ala. Baik itu tadi 3 huruf, baik itu sulasi mazid ataupun nanti rubai mujarrad juga bisa. Rubai mulhaq seperti jalbaba. Nah, memang secara umum itu adalah fi'il muta'addi, kecuali nanti ketika ikut wazan fa'lala. Nah, ketika wazan fa'lala, nah itu berarti dibuatlah lazim. Berarti setiap kalimah fi'il yang ikut wazan fa'lala itu lazim, seperti dahroja, darbaja, seperti gini. Dahroja atau darbaja. Nah, ini adalah fi'il yang rubai mujarrad. Ketika seperti ini adalah lazim. Yang dibahas di sini yang penting hurufnya 4, baik itu nanti dari sulasi mazid, baik dari sulasi mazid biharfin atau rubai mulhaq, itu tidak pandang bulu. Yang penting ketika kasusnya kok berbentuk rubai, maka secara umum secara ghalib di sini adalah dikatakan muta'addi. Seperti akroma zaidun bakron. Nah, akroma ketika nanti dibuat sulasi mujarrad menjadi karuma. Ketika dibuat sulasi mazid yang biharfin, yang ikut wazan af'ala, berarti otomatis akroma. Nah, ketika kita membuat akroma di sini, otomatis nanti ini harus berfaedah. Sepertinya faedah li ta'diyah. Akroma mulyaake sapa zaidun zaid, bakron ing bakar. Nah, ketika nanti bakarnya kok tidak ada, berarti tidak bisa memahamkan. Berarti akroma mulyaake zaidun sapa zaid kan seperti itu toh. Nah, berarti kan kurang cukup. Berarti tidak ketika orang yang mendengar, si samek tadi ketika orang yang mendengar itu pasti perlu tanya, siapakah yang dimuliakan oleh Zaid? Kan tidak ada ketika bakar ini ditutup. Maka dari itu, seperti fi'il yang sulasi mazid biharfin atau rubai, ya itu dikatakan dengan lita'di ya secara umum. Lagi yang wal khumasi tadi, setiap fi'il khumasi itu lazim, baik itu dari sulasi mazid
ataupun dari rubai mazid. Kan ada rubai mazid yang ditambah satu huruf seperti hanya wazan tafa'lala. Wazan tafa'lala di sini itu namanya adalah rubai mazid yang ditambah dengan satu huruf. Nah, itu otomatis semuanya di situ adalah fi'ilnya fi'il lazim. Khusus nanti yang fi'il khumasi yang berbentuk 5 huruf itu adalah fi'ilnya fi'il lazim. Cuman ada pengecualian. Kecualiannya adalah illa wazan ifta'ala, tafa'ala dan tafa'ala. Ketiga-tiga wazan di sini itu bisa dilihat pada halaman 42. Yaitu ada pengecualian. Wazan ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala itu bisa dua-duanya. Baik itu bisa lazim ataupun bisa muta'addi. Seperti contoh ikhtabaza zaidun atau jama'tu al-ibila fajtama'a. Seperti lafaz ijtama'a di sini. Ini contoh sedikit saja. Ijtama'a wazannya ifta'ala. Kan termasuk sulasi mazid biharfaini atau sulasi mazid yang khumasi. Ijtama'a. Seperti jama'tu al-ibila fajtama'a, mongko dadi kula ini namanya adalah muta'addi. Ada yang lazim, contohnya apa? Seperti ikhtabaza zaidun. Contohnya apa? Ikhtabaza zaidun. Ini lazim karena tidak membutuhkan objek. Ingat, kalau muta'addi itu membutuhkan objek, kalau lazim tidak perlu adanya objek. Seperti istama'a, ikhtabaza. Kedua-duanya meskipun ini sama-sama dari fi'il sulasi mazid biharfaini, cuman ini bisa muta'addi, bisa lazim. Beda dengan kasus yang di atas tadi pada fi'il yang rubai mujarrad tadi. Itu pengecualiannya ada pada wazan fa'lala. Itu muta'addi, cuman fa'lala bisa dibuat fi'il lazim. Demikian anak-anak, meskipun kita hanya bertemu di online dalam pembelajaran di sini, semoga tidak patah semangat ketika kamu belajar dan juga tetap beraktivitas, jaga kesehatan dan juga puasa penuh. Semoga kalian tetap sehat, bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan tutur kata, mungkin karena waktu ya, sehingga kita tidak bisa lama-lama mungkin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.